Ibrani 13 ayat 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ayat 8. Ayat 9, do not be carried away by all kinds of strange teaching. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods. It is of no benefit to those who do so. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jangan terikut-ikut berbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran yang benar. Tetapkan hati dengan kasih kurnia Allah, bukan dengan makanan yang tidak menguntungkan mereka yang asik dengannya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Kita lihat 2 ayat saja ya dalam Ibrani 13. Nah, saudari, ayat 8 adalah menyatakan the unchanging nature of Jesus Christ. Pribadi sifatnya yang tidak berubah, konsisten dan eternal, reliability, tidak berubah. Tuhan Yesus yesterday, today, and forever. Karakter, sifatnya, personality, dan konsistensinya kekal because He is God. Reliability. Seulangi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dan yang kedua adalah tentang ajaran-ajaran yang kita dengar. Ajaran-ajaran yang benar dan ajaran-ajaran yang belum menyesatkan, seperti tentang makanan, minuman, dan sebagainya, yaitu ada kesadaran yang manusia lakukan. Kita harus tahu membeda yang benar daripada yang erroneous, yang man-made ajaran saja. Nah, di dalam ayat 8 ini tentang Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada satu perkataan dalam bahasa Inggris yang immutability, yang mengatakan permanent, unchanging. Di dalam ayat ini kita lihat tentang Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya, kasihnya, the sovereignty, the divinity-nya, dari kekal sampai kekal, dia konsisten. Apa yang dia katakan, itulah yang dimaksudkan. Unchanging God. Segala sesuatu dalam keadaan akan berubah menuruti apa yang telah diucapkan. Kata-katanya, dan dia konsisten. Keadaan akan revolves around Jesus Christ. Keadaan yang berubah, bukan firman-Nya bukan yang berubah. Keadaan yang berubah menuruti apa yang kehendaknya disampaikan. Consistency, so immutability, unchanging tentang Yesus Kristus dari turun temurun, kewujudan yang kekal. Memberi kita satu pengertian, Yesus adalah Allah yang wujudnya yang kekal, eternal existency. Dia hadir dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini tentang Tuhan Yesus yesterday, dari kemarin dan sekarang sampai selama-lamanya. Datang dia dalam New Testament, lagi dia katakan, I am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and end. Inilah Allah Tuhan Yesus Kristus, the unchanging God. Akulah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Apabila aku melihatnya, kata Rasul Yohanes, rebahlah aku di kakinya, seolah-olah tidak
nyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berfirman, janganlah takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup. Aku pernah mati tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang nada kunci kematian dan al-maut. Tiada seperti dia. In the beginning, firman Tuhan yang katakan, in the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman, wujud firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God Himself. Itu refer pada Tuhan Yesus. He was with God in the beginning. All things, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life. And that life was the life of all mankind. Pada mulanya, in the beginning, itu adalah perkataan manusia, vocabulary manusia supaya kita at least mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. In the beginning, because God has no beginning. Amen. Allah tidak ada permulaannya, He has no beginning. But in order for us to understand Him, yang menggunakan vocabulary human. In the beginning. Jadi our mind can grasp at least the meaning. Pengertian itu. Pada mulanya, tiada mulanya. Allah tidak bermula. He was always existing, eternally kekal. Tapi untuk kita supaya kita mengerti, kira-kira dapat mengerti pada mulanya. Yesus Kristus pada mulanya adalah Allah. Firman itu menjadi Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu datang menjadi manusia. Supaya kita mengenal, mengerti Allah yang tidak kelihatan ini. Dalam dia ada itu, dan itu adalah gerak manusia. So di dalam ayat 8 itu adalah memberi kita sebagai orang percaya relevansi untuk hidup sebagai orang Kristen. Hanya di dalam ajaran Kristen kebenaran ini dinyatakan tentang Yesus Kristus. Ayat ini juga memberi kita keyakinan yang kukuh untuk berpegang teguh kepada iman kekristenan kita kepada janji dan ajaran Tuhan, sebab Dia setia dan sanggup dipercayakan, dependable dalam segala keadaan hidup. Nah, Dia dapat dipercayakan, reliable dan dependable, dan juga dapat melakukan apa yang Dia janjikan. Karena ada ajaran di dunia ini yang boleh menyesatkan jika kita tidak teguh dalam pribadi mengenal Yesus yang tidak pernah berubah. Dan kita berkata ini juga kita lain. Ini adalah tentang Dia, siapa Dia, unchanging God. Dan aplikasinya untuk kita dalam ayat 8 ini, orang percaya dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam janji-janji Tuhan, sebab Dia tidak akan berubah dan meninggalkan firman-Nya. He never forsake His word. Apa yang diucapkan, it is reliable. Keadaan berubah, sesuatu dari kita berubah kalau kita memegang dan mengistiakan janjinya, apa yang diucapkan, tapi firman-Nya tidak berubah dan akan berubah. Karena Dia adalah Allah yang konsisten. So firman-Nya konsisten. Trusting, confident, keyakinan dan kepercayaan kepada Dia. Dan ayat ini juga memberi kita fokus pada Tuhan Yesus yang adalah tetap teguh, stability change di dalam dunia ini, di dalam dunia yang selalu berubah. Tuhan Yesus Kristus tetap teguh dan Dia memberi stability, keteguhan seperti sabuk anchor yang memberi pengharapan dan keteguhan stability. Kita memerlukan firman-Nya yang memberi kita keteguhan, jaminan. There is always hope for the future. Karena firman-Nya seperti sabuk. Ini adalah bahasa yang analogi yang memberi kita gambaran kapal yang memberi sabuk ataupun anchor-nya
berlaku dan tidak akan goyah, tapi terus dapat bertahan dengan umbang-ambingnya keadaan dan selalu menahannya kapal itu. So, begitu juga hidup kita. Kita menaruhkan hidup kita, pegangan kita kepada Tuhan Yesus yang tetap teguh. Dia dan janjinya, firman-Nya adalah pengharapan yang seperti selalu bagi hidup kita yang tetap teguh. Stability in life. Memberi kita pengharapan juga. Selama dalam seminggu satu TikTok, kadang-kadang TikTok menolong juga yang mungkin AI buat ataupun memang orang saudara-saudara Kristen juga. Tapi message saya semalam itu menghiburkan. Pendek tapi menyebut dan bahasa Inggris. This message is for you, kata dia. Tapi itu memang generalize, tapi itu juga di hati. Karena message firman Tuhan relevant kepada semua orang. Kadang-kadang untuk kamu, kadang-kadang untuk dia, tapi firman Tuhan itu untuk semua. Kadang-kadang perkataan itu kita. So semalam sebelum saya tidur saya lihat message itu, this message is for you. He is always watching over you, caring for you. He knows your challenges in life. He cares for you. He's there for you. He did everything. So do not worry. You sleep well. Rest, knowing that He cares for you. Even though others may not know, may not bother you, but He cares for you. He's always watching for you. Wow, menjadi menenangkan hidup kita. Stop. Jangan dapat kalau kemudian itu sembarang keluar. Message jadi menenangkan. Firman Tuhan kalau tentang Yesus selalu memberi penghiburan, memberi pengharapan, memberi hope. Kalau sesuatu yang tentang Yesus yang kenapa tentang Yesus memberi pengharapan bagi sesiapapun. Kadang-kadang kita sangat memerlukan itu. Kalau kita letih lelah ataupun kalau kita worry, anxiety in life, firman Tuhan lebih baik kita lihat ataupun kita dengar boleh menguatkan iman kita dan menghidupkan hati kita. Yang menenangkan. Dan firman Tuhan Yesus katakan, peace be still. Lautan yang gelombang itu berhenti. Firman Tuhan tidak berubah. Keadaan yang berubah. Gelombang berubah berhenti karena firman Tuhan. Dan konsistensi, reliability, dan powerful. Above all circumstances in life, firman Tuhan yang digunakan. Jadi kita imitate Christ. We imitate Christ. Jadi kita gunakan firman-Nya to take the program in life, situation in life, kita gunakan firman Tuhan. Saat itu Yesus, peace be still. Jadi firman Tuhan relevansinya sampai pada tingkat hati. So to tackle erroneous teaching, untuk menangani, membedakan ajaran kebenaran daripada yang tidak benar, harus kita kembali kepada firman Tuhan yang fokus kepada Yesus. Karena firman-Nya konsisten, karena ada Allah yang konsisten dalam hidupnya dan sifatnya. Sifat Tuhan kita konsisten, memberi kita pedoman, direction guidance in life untuk membedakan kebenaran daripada kepalsuan. Discern truth from error, firman Tuhan. Nah itu dalam ayat 8 tentang Tuhan Yesus yang diklarasikan tentang keteguhan sifat Tuhan kita Yesus Kristus, konsistensinya, memberi kita keyakinan, stability, memberi kita pedoman di dalam iman kita sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Untuk penerapannya, saudara-saudari, because Jesus Christ is God, we must put our faith and trust in Him. Karena Dia, Yesus adalah Tuhan Allah, kita harus menaruhkan iman kita hanya pada Dia, kepercayaan kita pada Dia. Karena Dia konsisten, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Hidup kita diubah olehnya, oleh firman-Nya, tapi Dia tidak pernah berubah. Karena Dia Allah, because Jesus Christ is God, we must believe and trust in His word and promises. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, kita mestilah harus percaya dan mempercayakan Dia dan firman-Nya, janjinya. Meskipun kita tidak mau mengerti semuanya bagaimana, how His word and promises are, tapi kita hanya percaya apa yang Dia ucapkan,
Kita percaya, meskipun kita tidak mengerti semuanya, because we are not God, but we trust in Him. Because what He says, what He promises in His word is reliable and trustworthy, and because He is able to fulfill and accomplish what He says and promises in His word. Apa yang diucapkan firman-Nya? Kasihannya harus mengenal firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Dengan benar. Jangan distorted firman Tuhan. Ada yang menggunakan distorted firman Tuhan, menggunakan membeli-beli firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak memberi maksud yang sebenarnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena uraiannya orang ini distorted sudah kebenaran itu menjadi bukan kebenaran yang daripada firman Tuhan yang sejati. Iblis juga menggunakan firman Tuhan yang dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak menggunakan percaya kebenaran, dia membelinya untuk mengelirukan. Sehingga Hawa juga ditipu. Hawa menambah ayat-ayat firman Tuhan. Sebenarnya tidak. Yang menambah itu juga Nabi bersuruh ataupun ajaran guru bersuruh yang akhir zaman ini, ataupun orang percaya yang memang genuine hatinya, tapi dia tidak mengenal kebenaran itu, pengertiannya salah, jadi itulah dia sepertinya distorted memberitakan firman Tuhan. Harus kita mengerti yang benar firman Tuhan itu, understand fully, konteksnya dan konteksnya semuanya, dengan supaya itu dan tidak ada yang support kebenaran itu. Don't take the word of God out of context. Ada satu cerita yang percaya sebentar. Ini mungkin ada yang buat berlebihan, mengambil firman Tuhan seperti magic. Kok buka baca? Supaya Tuhan mencepat sembah saya hari ini, karena dia tidak konsisten baca firman Tuhan, dia cuma buka. Kok buka? Contohnya dia buka apa itu sih masih kasih itu. Dia buka firman Tuhan baca, makanya Judas menggantung dirinya. Salah ini Pak. Dia buka lagi, dia buka. Go and do likewise. Oh salah, jadi bukan cara baca firman Tuhan. Seorang ini dia buka, Judas menggantung dirinya. Salah dia. Dia buka lagi. Ayat firman Tuhan ada. Pergilah segera lakukan apa yang dilakukan. Oh, bukan cara baca firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau ikut itu tidak. Dia buka, Judas gantung lehernya, dirinya, dan buka lagi, buka ayat di dalam. Pergilah segera melakukannya. Oh tidak, jadi janji iman. So itu bukan cara baca firman Tuhan. 1 chapter 1 chapter 2 Yohanes 1 dan 2. Okay. Karena ini out of context, jadi bukan bicara karena datang dari Tuhan. Itu bukannya Tuhan bicara, itu kamu sendiri yang buat. Tuh, bukan sembarang itu. Oke. Itu firman Tuhan, tetapi salah guna. So Yesus adalah Allah yang benar. So karena dia Allah, dia dapat dipercaya. Because He is God, Jesus Christ is God, we must remain in Him. Remain in His word for all good and salvation. Sebab Yesus adalah Tuhan Allah yang benar. Untuk kebaikan kita harus tinggal di dalamnya. Untuk kebaikan kita dan keselamatan kita. Orang lain keluar, biar tinggal. Tuhan Yesus katakan, abide in me, tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalammu. So hubungan dengan Tuhan, karena dia Allah yang konsisten, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan apabila kita tinggal di dalam Dia, kita berhasil dan hidup kita. We bear fruit, kata firman Tuhan. Karena dia adalah vine and kita adalah branches. Jadi karena Yesus adalah Allah Tuhan yang benar, yang konsisten. Yesterday, today, forever the same. Sebagai orang percaya, fokus kita kepada Dia,
yang dialah yang kita percaya selama-lamanya. Ajaran firman-Nya, fokus kita hanya kepada Dia. Sebab Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak fokus, tidak mengandalkan Dia, pasti kita dapat dikelirukan oleh ajaran yang lain. Seperti dalam ayat 9 tadi tentang ajaran-ajaran tentang mengadaan dan juga ajaran yang lain yang tidak berfokus pada Yesus, kita boleh disesatkan. Tetapi ayat 8 ini memberi kita satu pedoman supaya kita mengandalkan Tuhan, fokus kita pada Tuhan, karena Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Do not be carried away by all kinds of strategy. Ada yang dapat disesatkan, banyak yang disesatkan dan ajaran-ajaran yang tidak fokus pada Yesus. Jangan layan media yang melemahkan, yang menyesatkan iman Anda, yang tidak fokus pada Yesus. Itu akan menentukan, itu akan melemahkan, menyesatkan. Tetapi fokus pada Yesus yang ada Allah yang benar, konsisten, yesterday, today, and forever, untuk kebaikan kita. Sebelum kita berdoa, saya baca sekali lagi ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kembali hari ini dan selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Forever and ever. Konsistensi, makanya kita dapat berkata, mari kita berdiri. Itu firman Tuhan kita pada hari ini tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Do not be carried away by all kinds of strange teaching. Banyak wildfire, strange fire in many strange teaching. Strange people juga, strange guru-guru juga, strange believers juga. Tapi harus tentang Yesus dan firman-Nya. Is the only source, only with that guided in life. The anchor apostle, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Dia.